utama penyebab terjadinya perang sampit pada tahun 2001 yang pertama adalah perbedaan budaya dan stereotip negatif. Perbedaan budaya yang sangat jauh antara etnis Dayak dan etnis Madura menimbulkan konflik sampit ini, di mana dari cara mereka berkomunikasi, cara mereka hidup, perbedaan ini membuat keduanya salah paham. Kemudian, hal ini diperparah munculnya namanya stereotip negatif, di mana orang Dayak menganggap orang Madura sebagai orang yang keras dan orang Madura menganggap orang Dayak sebagai pemalas. Hal ini menyebabkan terjadinya kerenggangan antara keduanya. Faktor yang kedua adalah faktor persaingan ekonomi dan perebutan sumber daya. Permasalahan ekonomi menjadi masalah di sini dikarenakan banyaknya masyarakat Madura sukses di Sampit, di mana mereka sukses dalam bidang perkayuan dan perdagangan. Hal ini membuat masyarakat Dayak merasa tersaingi karena tidak bisa menumbuhkan ekonomi di tanah mereka sendiri, di mana hal ini menyebabkan kecemburuan karena merasa pendatang menguasai dan mereka masyarakat lokal merasa terpinggirkan. Teman-teman, faktor yang keempat itu budaya masyarakat yang mengakar. Nah, dalam terjadinya perang ini, kedua masyarakat itu menggunakan cara mereka sendiri dalam menghadapi konflik yang terjadi, yang dimana mereka itu saling beradu antara masyarakat Madura dan juga masyarakat Dayak. Nah, jika kita lihat dalam masyarakat Madura, etnis Madura ini dikenal dengan budaya carok, yang dimana menggunakan atau berkelahi dengan alat senjata tajam seperti kita sekarang bilangnya itu sabit. Nah, jika pada etnis Dayak itu dikenal dengan istilah nganyang, yang dimana itu pembacokan kepala atau pemburuan kepala yang dilakukan mereka kepada masyarakat Madura. Adapun bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi pada Perang Sampit 2001, yang dimana ada 3 bentuk kekerasan. Yang pertama itu kekerasan langsung, kekerasan struktural, dan kekerasan kultural. Di sini saya akan menjelaskan tentang kekerasan langsung, yang dimana kalau kita berbicara tentang kekerasan langsung itu pasti melibatkan kayak fisik, terlihat dan terjadi saat itu juga kepada korban. Contohnya itu mungkin seperti pembunuhan, pembakaran, atau pembacokan. Selanjutnya adalah kekerasan struktural. Kekerasan struktural adalah kekerasan yang muncul dari ketidakadilan sistem seperti sistem ekonomi, kebijakan, atau institusi. Contohnya saat di Perang Sampit, adanya ketimpangan ekonomi antara etnis Dayak dan etnis Madura. Lalu ada distribusi lahan yang tidak adil dan lemahnya mediasi pemerintah atas konflik sebelumnya. Lalu ada kekerasan kultural. Kekerasan kultural ini adalah kekerasan yang diperkuat oleh nilai, stereotip, dan narasi budaya sehingga kekerasan dianggap wajar. Contohnya di saat Perang Sampit adanya stereotip negatif antar etnis Dayak dan etnis Madura, narasi identitas dan balas dendam, serta simbol dan ritual budaya yang memperkuat serangan di Perang Sampit 2001. Nah, kita masuk ke mekanisme penyelesaian konflik Sampit. Nah, penyelesaian konflik Sampit ini dilaksanakan pada tahun 2001, dilakukan melalui campur tangan pemerintah pusat, pendekatan berbasis masyarakat, dan ada juga beberapa langkah penting yang ditempuh untuk menghentikan kekerasan dan membangun rekonsiliasi. Nah, yang pertama itu ada deklarasi perdamaian dan mediasi pemerintah. Nah, pemerintah pusat memulai proses perdamaian lewat deklarasi tekad damai anak bangsa atau TDABBK pada tanggal 20 sampai 22 Maret 2001 di Jakarta. Nah, pertemuan ini dihadiri oleh tokoh Dayak dari seluruh Kalimantan, tokoh agama Jawa, serta para gubernur dan mendagri. Deklarasi ini mengidentifikasi 7 akar masalah seperti ketimpangan pembangunan, lemahnya penegakan hukum, lokalisasi budaya, dan rasa keadilan yang tumpang tindih, yang hasilnya menjadi dasar rekonsiliasi selanjutnya. Kedua, KRKT dan Musyawarah Pengungsi. Nah, KRKT itu adalah Kongres Rakyat Kalimantan Tengah 3. Pada tanggal 4-7 Juni tahun 2001 menyetujui hasil TDABBK, menolak kekerasan, dan membuka peluang menerima kembali pengungsi Madura dengan syarat adanya niat damai dan permintaan maaf. Lalu pada tanggal 22 Agustus tahun 2001, Musyawarah Besar Pengungsi di Sampang, Jawa Timur menghasilkan kesediaan warga Madura untuk berdamai, meminta maaf, beradaptasi dengan masyarakat Dayak, serta mengganti organisasi IKAMA menjadi BKWN sebagai simbol komitmen rekonsiliasi. Kebijakan politik rekognisi dalam penyelesaian konflik Sampit. Untuk menyelesaikan konflik etnik Sampit, pemerintah daerah menerbitkan perda khusus yang berlandaskan politik rekognisi. Artinya, pemerintah daerah mengakui hak kedua suku tersebut. Dalam perda
etnis Madura diperbolehkan tinggal di wilayah Sampit. Dalam rekognisi ini, warga Madura sangat dirugikan karena konflik ini. Rekognisi ini dilakukan untuk menjamin hak-hak warga Madura dalam wilayah Sampit tersebut. Pada saat yang sama, Perda juga mengakui bahwa etnis Dayak adalah sebagai etnis asli dari Sampit tersebut. Evakuasi dan program pemulangan pengungsi. Jadi pada tahapan-tahapan masa peperangan Dayak dan perang Sampit Madura, jadi pemerintah itu mengelola sistem dengan kebijakan baru. Mereka menurunkan kapasitas TNI dan polisi sejumlah 34.000 orang dan menurunkan kapal-kapal yang bermuatan kapasitas kapal itu sampai 10.000 orang. Lanjut setelah masa konflik reda, mereka itu mau difasilitasi oleh pemerintah untuk kebutuhan pangan hidup dan beserta sumber-sumber daya manusia ataupun pakaian-pakaian dan juga memberikan perlindungan seperti rumah baru untuk mereka. Peran tokoh adat dan tokoh-tokohnya seperti beserta kearifan lokal. Peran tokoh adat itu menjadi mediator untuk masyarakat yang ada di kalangan Kalimantan Dayak. Kedua, sebagai upacara untuk spiritual masyarakat Dayak dan beberapa tokoh, ada dua tokoh. Yang pertama ada beberapa tokoh, ada dua. Yang pertama itu ada Belom Bahadat, yang kedua Rumah Betak. Baik, masuk kepada poin penegakan hukum, pemerintah mencoba menegakkan keadilan lewat dua jalur sekaligus. Yang pertama itu jalur pemulihan. Pengungsi Madura diberikan bantuan, kompensasi, bahkan pendampingan usaha supaya mereka bisa kembali berdiri secara ekonomi. Yang kedua itu jalur penghukuman. Sejumlah provokator massa dibawa ke pengadilan dan divonis. Tapi kenyataannya sebagian besar pelaku kekerasan tidak pernah diproses dan keadilan hanya menyentuh kepada sebagian sehingga banyak korban merasa kisah mereka belum diakui sepenuhnya. Baik, masuk kepada poin hambatan implementasi. Secara aturan, Perda Rekonsiliasi sudah berjalan. Namun di lapangan, pemulangan warga tidak sesederhana mengizinkan mereka kembali ke tempatnya. Banyak identitas hilang, rusak atau tidak dikenal lagi oleh aparat lingkungan. Ada juga warga yang pulang tanpa mengikuti jadwal resmi sehingga mempersulit verifikasi. Jadi bukan masyarakat menolak rekonsiliasi, tetapi prosedur administratif yang membuat prosesnya lambat dan penuh ketegangan. Pemulangan memang terjadi, tapi berlangsung hati-hati dan penuh koreksi data. Selanjutnya yaitu keterbatasan rekonsiliasi. Masalah terbesar dalam rekonsiliasi ini bukan hanya terdapat pada administratifnya, melainkan narasi sejarah. Sampai hari ini tidak ada lembaga truth-telling untuk mengungkapkan kebenaran dari semua pihak. Yang muncul ada dua versi, cerita yang saling bertentangan. Yang pertama itu menyalahkan Madura, yang kedua itu menyalahkan Dayak. Karena kebenaran tidak pernah dipertemukan, perdamaian hanya terjadi di permukaan. Kekerasan mungkin berhenti, tetapi memori kolektif, rasa curiga dan luka batin tetap hidup. Ini membuat rekonsiliasi sosial berjalan tapi tidak sepenuhnya pulih. Karena adanya stereotip negatif yang telah dibangun dari lama, maka stereotip ini tidak gampang atau tidak mudah untuk hilang.